Semangat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di Desa Tabore, Kecamatan Pentangai, Kabupaten Kapuas. Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit kalau kita lihat itu ada 3 jenis ya. Pertama adalah perkebunan kelapa sawit di daerah mineral, kemudian perkebunan kelapa sawit di daerah gambut, dan perkebunan kelapa sawit di daerah pasang surut. Pada saat sekarang kita berada di perkebunan kelapa sawit milik Bapak Mahmud. Beliau adalah seorang PNS ya di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Saya pertama kali punya kebun sawit 6 hektar. Ya, ini umur tanaman Pak? Ini Bapak mulai sekitar 4 tahun ini. 4 dari tahun, ya? 2013 ya. 2013 Pak nanam. Ya. Sebelum kita mengenal pupuk NASA, kita pakai pupuk biasa, NPK, Ponska. Tapi hasilnya kurang memuaskan. Terus ketemu teman, namanya Pak Ramses. Dia memperkenalkan pupuk NASA untuk kita dan langsung kita coba. Kita coba cuma untuk 2 hektar pakai ini Super NASA Granol sama Power Nutrisi. Untuk cara aplikasi Pak, apa yang Bapak lakukan dengan pakai pupuk NASA ini? Granol sama Power. Dicampur jadi satu. Terus kita perhitungkan berapa kebutuhan untuk tiap pohon. Untuk pupuk kimianya Pak, NPK yang Bapak pakai pupuk apa Pak? NPK. Ponska. Per pohon sekitar setengah kilo. Kita tabur. Semua sudah. Kita lihat sekitar 3 bulan. 3 bulan setelah. Ya, 3 bulan baru ada kelihatan perubahan. Dari warna daun. Ya, warna daun dan buah, bunga tumbuh. Ya, sudah mulai perubahan. Sudah mulai. Ya. Yang awalnya tadi Bapak sampaikan banyak buah landaknya. Ya, sekarang sudah muncul buah yang sempurna. Besar, sempurna. Ya, artinya dengan kesempurnaan buah, betul, otomatis berat janjang meningkat. Ya, otomatis tonase juga meningkat. Ya. Dari buah yang kecil jadi besar. Pemupukan yang Bapak lakukan setahun tadi per 4 bulan Pak ya? Ya, per 4 bulan. Berarti setiap setahun 3 kali ya. Walaupun sekarang baru masuki 2 kali pemupukan. Ya, baru 2. Tapi hasilnya luar biasa. Ya. Secara dosis itu 1,5 kilo mestinya kurang. Iya, betul. Tapi dengan kehadiran pupuk NASA itu bisa meningkatkan yang dosisnya hanya 0,5 kilo itu ternyata mampu meningkatkan hasil produksi. Secara vigoritas tanamannya ini sudah memiliki syarat-syarat untuk pertumbuhan yang lebih baik lagi. Mulai dari daunnya kita lihat mitra NASA, daunnya hijaunya bukan hijau ini hijau pekat ya. Ini menunjukkan kandungan unsur hara N, P, K dan unsur hara mikronya terpenuhi dengan baik. Awalnya kondisi lahan Pak Mahmud lahannya seperti lahan seperti ini, daun dengan umur yang hampir sama Pak ya. Kondisinya sangat memprihatinkan, terlihat daunnya sangat kuning, terus kering-kering, terus kemudian itu lihat ada kekurangan unsur N dan C dan Mg. Di tanah berpasir, kekurangan unsur M dan Ca dan Mg itu biasanya sering kita temui. Ternyata kebun yang tidak diperhatikan, tanamannya juga akan protes. Dia akan menampilkan fisik yang kita lihat kekurangan unsur hara baik makro maupun mikro. Tetapi tanaman yang kita perhatikan kandungan unsur haranya, keseimbangan unsur haranya itu bisa memberikan bukti pada kita bahwa ternyata perhatian kita akan memberikan hasil yang terbaik bagi tanaman dan juga tentunya hasil tanaman akan kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Dulu kondisi tanaman ini bahkan tidak berbuah sama sekali. Ya. Dan orang mengenalnya buah landak. Ya, ada buahnya tapi kecil-kecil. Nah, kalau kita lihat nih jumlah buahnya, kalau berdasarkan rumus cepat, itu satu pohon ini bisa menghasilkan 8 buah. Ini bisa kita lihat. Karena dari sini kita dapat 4 pohon, bahkan bisa 8 sampai 10 buah satu tanaman. Sebelum kita pakai NASA dulu kan buahnya ini. Kita buang ini. Jadi tidak jadi sempurna. Tidak jadi sempurna. Ini sisa-sisa dulu buah dahulu. Setelah kita pupuk pakai NASA selama 2 kali ini sudah, ini hasilnya sudah bisa kita ambil. Ya. Jika lihat buah, ini buah usia sekitar 4 bulan. Jadi
nanti 2 bulan kemudian ini akan siap panen. Ya. Teman-teman sekalian, dengan kita lihat performa buah di sini perkiraan adalah 10 kg per janjang. Dengan kita lihat buahnya keliling, itu potensinya bisa menghasilkan 20 janjang per pohon per tahun. Artinya dengan berat janjang 10 kg dengan potensi 20 janjang per tanaman per tahun, dengan rata-rata tanaman berbuah 100 pohon per hektar, maka potensi produksi yang bisa kita hasilkan adalah 20 ton per hektar per tahun. Ini jauh di atas rata-rata, secara standar hanya 12 ton per hektar per tahun. Ini suatu hasil yang sangat luar biasa, pengaruh penggunaan pupuk organik NASA, Super NASA Granul dan Power Nutrisi. Jadi hasil setelah kita pakai NASA jauh beda. Sebelum kita pakai NASA, 6 hektar ini kalau kita panen cuma dapat 1 ton sampai 1,5 ton Per bulannya Pak ya? Iya, itu 1 kali panen. Setelah kita pakai NASA, meningkat luar biasa. 1 kali panen bisa 5 ton, 1 bulan dapat 10 ton. Itulah kehebatan NASA. Hasil panen kebun Bapak Mahmud bulan 10 Oktober, beliau melakukan panen 8 kali dalam 1 bulan untuk luasan 6 hektar. Pada saat panen pertama besar 990 kg langsung ke pabrik kelapa sawit. Ya, di sini lihat ada PT Sakti Mai Jaya Langit yang merupakan perusahaan yang mengolah buah sawit. Panen kedua bisa dilihat 1,660 kg atau setara dengan 1,6 ton panen yang kedua di bulan Oktober. Panen ketiga 1,210 kg atau 1,2 ton. Panen keempat itu 1,450 ya, atau 1.450 kg. Panen kelima 1.480 kg. Panen keenam 1.340 kg atau 1,34 ton. Panen ketujuh 750 kg. Panen ke-8 itu 1,69 ton atau 1.690 kg. Jika kita total dari panen pertama hingga panen ke-8 di bulan Oktober itu tercapai 10,24 ton untuk luasan 6 hektar. Dan kalau kita bagi itu setara dengan 1,7 ton per hektar. Ada potensi ini bisa lebih besar atau lebih kecil. Biasanya ringnya nggak terlalu jauh. Kalau 1,7 ton per hektar per bulan berarti dalam setahun itu bisa dihasilkan 20,4 ton per hektar per tahun. Dengan tahun tanam ya 2013 berarti masuki tahun ke-5 itu bisa menghasilkan TBS standar 20,4 ton per hektar per tahun. Ini berada di atas rata-rata standar yang dimiliki produsen kecambah yang dikeluarkan baik dari beberapa produsen kecambah Indonesia, bahwa produksi kebun Bapak Mahmud itu dapat menghasilkan 20 ton per hektar per tahun dengan lokasi lahan marginal berpasir. Ini luar biasa. Karena kalau kita lihat kelas lahan, mestinya masuk kelas lahan 3 yang hasilnya itu rata-rata di bawah 15 ton per hektar per tahun. Tetapi beliau sudah dapat menghasilkan 20 ton per hektar per tahun. Ini menjadikan bukti bahwa penggunaan pupuk organik NASA, Super NASA Granul dan Power Nutrisi itu bisa meningkatkan hasil jauh di atas rata-rata standar yang dimiliki oleh perkebunan kelapa sawit Indonesia. Ya. Kita akan bercerita sedikit tentang fisiologi tanaman kelapa sawit. Ya. Di sini kita lihat ini luar biasa ya. Ini kondisi bunga jantan yang memiliki serbuk sari yang siap membuahi bunga betina. Proses ini berlangsung paling tidak 1 pekan ya. Jadi bunga ini mekar sempurna dan dia nanti akan menyerbuki bunga betina. Dan dia akan dibawa oleh namanya serangga, namanya Eladebius camerenicus. Dia akan menempel ke bunga betina dan menyerbuki bunga betina. Yang akhirnya nanti akan menghasilkan buah seperti ini. Proses pembuahan dari serbuk sari ke
bunga betina yang siap dibuahi itu berlangsung mulai dari dibuahi sampai menjadi buah itu berlangsung 5 sampai 6 bulan. Proses menjadi buah ini yang nanti siap dipanen itu sampai 6 bulan. Semakin baik serbuk sarinya akan menghasilkan buah kelapa sawit. Ya. Kita mencari dari yang terbaik, bibit yang terbaik, perawatan yang terbaik, pupuk yang terbaik, insya Allah produksi yang terbaik. Dan ini ada hasilnya. Ini dulu tidak ada buah sama sekali ini. Satu tandan pun nggak ada, nggak punya buah dia. Setelah kita kasih nasa selama 2 kali ini sudah, ya beginilah hasilnya. Buahnya besar, mengkilat, luar biasa sekali. Dan saya banyak terima kasih atas pertolongan nasa. Untuk khususnya para petani seluruh Indonesia, kalau yang punya lahan sawit seperti saya, coba nasa. Hasil jangan ragu, tidak rugi Anda pakai nasa. Kalau kita ingin melihat sebuah kondisi, ada 2 kondisi. Yang pertama adalah petani kelapa sawit, yang kedua adalah pembisnis kelapa sawit. Pak Mahmud termasuk adalah orang yang termasuk pembisnis kelapa sawit. Artinya, bagaimana beliau berusaha mencari informasi, bagaimana bisa meningkatkan hasil produksi kebun beliau. Kalau petani sawit biasanya hanya berpikir bagaimana mengurangi biaya pemupukan. Tapi yang beliau lakukan adalah bagaimana caranya bisa meningkatkan hasil produksi. Bisa dibayangkan awalnya hanya 1,5 ton ya sekali panen. Sekarang sudah menyampai 5 sampai 10 ton dalam sebulannya. Bisa bayangkan awalnya 3 ton setiap bulan, sekarang sudah dapat mencapai 10 ton. Ada selisih 7 ton. Kalau kita konversi 7 ton dengan harga 1.500 per kilo Pak ya, berarti ada selisih 10 juta yang beliau dapat hasilkan. Dan ini luar biasa. Padahal yang beliau lakukan hanya menggunakan tambahan super nasa granul 3 sak dan power nutrisi 1 kotak. Iya. Untuk 1 hektar. 1 hektar. Padahal kita merekomendasikan 51. Artinya dengan hanya 31 saja itu bisa menghasilkan yang luar biasa hasilnya. Apalagi nanti kalau bisa kita tingkatkan menjadi 51. Ini adalah sebuah bukti ternyata penggunaan pupuk organik nasa yaitu super nasa granul dan power itu bisa meningkatkan hasil yang luar biasa, yang padahal kita mungkin bisa mengatakan mencapai 25-30%, tetapi di tempatnya Pak Mahmud itu bisa mencapai 50% lebih. Begitu Pak Mahmud? Ya, betul. Lahan pasir nasa.